بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مسرور جدا بزيارتي لكم في هذا. لما دعا الله عز وجل استجاب الله له. Juga yang ketiga tips kata beliau adalah perbanyak doa. Berdoa, jangan putus berdoa. Zakaria adalah contoh di mana beliau sudah beruban baru diberi anak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau tetap yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mendengarkan, mengijabah doa-doanya, dan beliau terus meminta sampai Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa tersebut di usia beliau yang sudah tua. بالنسبة للإجابة لا يحتاج مرة واحدة، إنما لمدة سنة كاملة ضروري. Begitupun untuk bekam tadi, ya diulang-ulang terus. Diulang-ulang terus, jangan cuma satu kali saja seumur hidup, tapi diulang-ulang terus. Ya, insyaallah secara rutin, maksudnya dilakukan secara rutin. Ya, insyaallah dengan sebab itu akan mendatangkan karunia berupa anak. كذلك أيها الإخوة الرقية ضروري جدا للشفاء أو الإنجاب. أنت ترقي بالقرآن، قد يكون هناك عين، قد يكون حسد، قد يكون هناك سحر، قد يكون هناك ضعف في المرأة أو ضعف عندك، فالدعاء سبحان الله يحل هذه المشكلات. نعم، بالرقية. الرقية هذه تحل كل المشكلات بإذن الله عز وجل. Kemudian yang selanjutnya kata beliau bisa dengan meruqyah. Bisa dengan ruqyah. Ya, meruqyah diri, ya, belajar meruqyah keluarga kita, ya. Kenapa demikian? Karena ya bisa saja yang menyebabkan kita itu tidak punya keturunan atau tidak diberikan keturunan karena ya ada ain, ya, ada ya namanya ain. Ya, kemudian ya juga ya, bisa karena penyakit yang ada pada diri kita, ya. Kemudian bisa karena hasad, ya, hasad yaitu menimbulkan ain. Ya, juga bisa karena sihir guna-guna, ya, yang diberikan kepada kita, dihembuskan kepada kita atau kepada pasangan kita, atau mungkin karena lemahnya ya, di antara kita, ya, lemahnya laki-laki ataupun kelemahan dari wanita, ya, kandungan yang lemah, ya, laki-laki juga memiliki kelemahan dalam hal tersebut, maka bisa diupayakan dengan cara diruqyah. والرقية يا الإخوة يجب على كل واحد منا أن يتعلم الرقية، يجب على كل واحد يتعلم الرقية، الرجال والنساء. Dan ruqyah ini semua orang bisa, ya, dan semuanya diharapkan untuk mempelajari ayat-ayat ruqyah yang sederhana. Siapapun Anda, ya, laki-laki maupun perempuan, semuanya berupaya untuk pelajari, menghafalkan ayat-ayat ruqyah. وهي معروفة لدى الجميع. الفاتحة، آية الكرسي، آخر آيتين من سورة البقرة، قل هو الله أحد 3 مرات، قل أعوذ برب الفلق 3 مرات، قل أعوذ برب الناس 3 مرات. هذه الرقية. في آيات أخرى، لكن لو التزم الإنسان وقرأ على نفسه وعلى أولاده بإذن الله هذه فيها شفاء. Standarnya ruqyah itu yang ringan-ringan, dan kita sudah banyak di antara kita yang menghafalnya. Kebanyakan kita mungkin sudah hafal. Kan di sini ya sudah hafal semua insyaallah. Di antaranya kata beliau yang membaca Al-Fatihah. Ya, kemudian ayat kursi, 2 ayat sebelum selesai, 2 ayat terakhir Al-Baqarah. Ya, kemudian ya membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ya, itu diulang-ulang, dijadikan sebagai ruqyah, ya, dia jadikan sebagai keseharian kita. Ya, ini saja yang diulang. Memang ada ayat-ayat yang lain kata beliau, tapi cukup dengan ini saja insyaallah dia lazimkan beberapa tiap hari dia lakukan, ini bisa menjadi obat. Ya. والرقية أيها الإخوة القرآن شفاء من جميع الأمراض. القرآن شفاء من جميع الأمراض، خصوصا الفاتحة هي أعظم سورة، وآية الكرسي أعظم آية، وآخر سورة من قرأها في ليلة كفتاه. قل هو الله أحد هذه ثلث القرآن. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، هذه من أعظم الآيات التي تعالج العين والمس والسحر بإذن الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم
يتعوذ من أعين الجن والإنس. فلما نزلت هذه الآية قل أعوذ برب الفلق وأعوذ برب الناس التزم بها وترك كل شيء. Kemudian beliau bahwa ruqyah ini bisa diterapkan di berbagai di berbagai cara, dan kata beliau semua yang kita sebutkan tadi adalah ayat-ayat yang memiliki banyak keutamaan. Al-Fatihah misalnya, dia adalah ummul Quran, dia adalah ayat yang paling mulia di antara surah yang paling mulia di antara surah-surah yang ada. Kemudian ada ayat kursi, dia adalah ayat yang paling mulia di antara ayat-ayat yang ada. Begitupun dua ayat terakhir di surah Al-Baqarah. Begitupun 3 qul, dalam riwayat dikatakan dia sama dengan sepertiga Al-Quran. Dia sama dengan sepertiga Al-Quran. Nah, ini keutamaan daripada inilah yang insya Allah bisa menyembuhkan apa-apa yang kita alami. Apa-apa yang kita alami, penyakit apapun, masalah apapun yang kita alami, insya Allah dengan ruqyah ini. Maka berupaya untuk menghafal dan membacanya setiap hari. بعض الناس يتوقع أن الرقية فقط للسحر وهذا غير صحيح. احنا نقرأ على كل الأمراض. إذا مرضنا مثلا أحس بحرارة أو أجع في البطن أو في الرأس أو الولد أصيب بحرارة أو إسهال أو مرض لا تعلم، أول شيء تقرأ عليه الرقية. هذا أول شيء. إذا ما استفاد ممكن تذهب إلى الطبيب. Sebagian orang menganggap bahwa ruqyah ini hanya untuk penyakit berupa sihir atau non medis. Kata beliau, bukan cuma non medis, medis pun bisa disembuhkan insyaallah. Semua penyakit medis itu bisa disembuhkan, demam, batuk, mencret, apa saja semuanya bisa disembuhkan dengan ruqyah biiznillah. Cobalah didahului dengan berupaya meruqyah, membaca ayat-ayat yang tadi yang kita sebutkan. Kalau memang tidak ada jalan keluar, bahkan kata beliau kalau memang ada penyakit yang tidak dikenali, baru menimpa anak kita atau keluarga kita atau kita sendiri, bacakan saja terus ayat ruqyah itu. Lalu kemudian kalau memang sama sekali tidak ada solusi, silahkan dibawa ke klinik atau dokter. Rasul sallallahu alaihi wasallam كل ليلة قبل أن ينام يقرأ آية الكرسي ثم يقرأ قل هو الله 3 مرات، قل أعوذ برب الفلق 3 مرات، قل أعوذ برب الناس 3 مرات، ثم ينفذ في يده هكذا ينفذ ثم يمسح ما بان من جسده ليليا كل ليلة قبل أن ينام. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ini, mengamalkan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamalkannya bukan 1-2 kali. Setiap malam sebelum beliau tidur, beliau meruqyah dirinya. Beliau meruqyah dirinya dengan membaca ayat-ayat yang kita sebutkan tadi. Di antaranya kata beliau membaca ayat kursi, kemudian 3 qul tadi. Beliau baca, kemudian mengangkat tangannya dan dihembuskan tangannya, ditiup tangannya, lalu kemudian dia sapu ke seluruh tubuh yang bisa dia sentuh. Itu setiap malam beliau lakukan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lakukan itu untuk menyembuhkan atau mencegah penyakit. وكذلك أيها الأخوة بعد الصلوات، نحن بعد الصلاة نقرأ آية الكرسي، ونقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. المغرب والفجر نقرأها 3 مرات. هذه رقية، فنحن نقرأها اتباعا للسنة وكذلك نرقي أنفسنا. ولكن بعد الصلاة وبعد الصلوات ما ننفذ في أيدينا، ما ننفذ، وإنما تصبح لنا اتباع السنة وكذلك رقية. Begitupun sebenarnya mungkin tanpa kita sadari bahwa setelah kita sholat, kita berzikir-zikir, membaca membaca ayat kursi, membaca 3 qul tadi, kita ulang-ulangi. Bahkan kalau maghrib kita dan subuh kita ulangi sampai 3 kali masing-masing. Nah, ini semua sebenarnya adalah ruqyah, meruqyah diri kita. Meskipun kata beliau, kalau zikir-zikir tadi atau membaca bacaan tadi sehabis sholat, tidak usah pakai tiup tangan, tidak usah pakai tiup tangan karena tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali tadi yang sebelum tidur itu memang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. معذرة أطلنا في هذا الموضوع، لكنه مهم جدا
للسعادة الزوجية. Mungkin kita terlalu panjang dalam perkara ruqyah ini, tapi terus terang kata beliau ini sangat penting sekali dalam kehidupan rumah tangga. نعم. كذلك أيها الإخوة المفتاح الثاني هو الدعاء. المفتاح الثاني للسعادة الزوجية هو الدعاء. ندعو لأنفسنا ولأولادنا. Kemudian ya kata beliau kunci kebahagiaan selanjutnya dalam rumah tangga kita adalah banyak berdoa juga. Banyak berdoa. Berdoa ini ya, adalah kita upayakan dengan mendoakan istri kita, mendoakan anak-anak kita, ya, agar mereka ya, bisa menjadi anak dan istri yang solehah sebagai ya, bentuk ya, perbaikan kita terhadap rumah tangga kita. ندعو قبل عندما نتزوج أو عندما ننجب الأولاد، فندعو دائما ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. هذه دعوة إبراهيم عليه السلام، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. هكذا الدعاء سواء في أول سنة أو في حتى لو عندك 5-6 سنوات أو 10 سنوات تدعو هذا الدعاء، ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. Kita berdoa sebelum menikah, kita sudah berdoa ya, sebelum atau ketika istri kita hamil ya. Itu misalnya seperti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, berkahilah atau karuniakan kepadaku, ya, karuniakan kepadaku darimu ya Allah keturunan yang thayyib, keturunan yang baik. Kita berdoa untuk mendapatkan hal tersebut. كذلك أيها الأخوة قبل إقامة العلاقة الجنسية أو قبل الجماع هناك دعاء مخصوص خاص يجب على الرجل أن يحفظه حفظا كما يحفظ الفاتحة، وهو أن تقول قبل العلاقة بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. إذا رزقك الله في هذه العلاقة أولا لم يضر الشيطان أبدا، سيكون ولدا صالحا بإذن الله أو بنتا صالحة. لعله حفظه كحفظ اسمه. من يحفظه؟ Begitupun ya ketika berhubungan badan, ya, ketika berhubungan badan ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada doa yang diajarkan oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau ya, khususnya ya kita semua laki-laki, meskipun laki-laki dan perempuan, ya, doakan, berdoa ya, dengan membaca doa ini, dan beliau katakan ya, hafalkan sebagaimana kita menghafal Al-Fatihah, ya, sebagaimana kita menghafal Al-Fatihah. Ya, dan ya kata beliau doanya adalah bismillah Allahumma jannibna syaitan wajad bisyaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan, dan jauhkanlah apa-apa yang akan kamu rezekikan kepada kami, ya, tentu berupa anak. Ya, jauhkanlah rezeki berupa anak tadi dari syaitan. Ya, kata beliau bahwa siapa yang membaca ini sebelum berhubungan badan, ya, ya, khususnya yang punya pasangan ya, yang belum ya, jangan dibaca. Ya, siapa yang membaca ini ya, sebelum berhubungan badan, ya, insyaallah kalau Allah memberikan rezeki berupa anak, lam yadurruh syaitan, tidak akan diganggu oleh syaitan selama-lamanya insyaallah. كذلك أيها الإخوة بعد عندما يرزقك الله الأولاد تدعو كما دعا عباد الرحمن الذين أشادهم الله ومدحهم النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل مدح عباد الرحمن، قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ثم قال والذين يقولون هب لنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذه سنة عباد الرحمن، وهذا يحبه الله عز وجل والله مدحهم، فلا بد نحن نذكر دائما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، الرجل والمرأة، ونقولها دائما وأبدا. Dan juga sifat daripada ibadur rahman, hamba Allah Subhanahu wa taala yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka senantiasa mendoakan ya, atau berdoa untuk mendapatkan
istri yang solehah, anak-anak yang soleh. Ya, di mana kata Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara sifat ibadur rahman itu dia senantiasa berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikanlah aku karunia berupa pasangan pasangan dan keturunan yang menjadi penyejuk hatiku. Yang tentu yang dimaksud adalah pasangan dan keturunan yang baik. Nah, seorang ibadur rahman dia selalu mengulangi doa ini, selalu mengulang-ulangi, ya tentu dalam rangka mendapatkan hal tersebut, ya juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ya ahibbati fillah, bidunillah la nastati' an nurabbi. نحن لا نربي، الذي يربي هو الله. إذا لم يساعدنا الله عز وجل في تربية الأبناء فنحن عاجزون. فلذلك نستعين بالله كما نستعين بالله على الرزق، ونستعين بالله على الصحة، نستعين بالله على تربية الأولاد وعلى صلاح الزوج وصلاح الزوجة. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, tanpa melibatkan Allah Subhanahu wa taala kita tidak akan bisa ngapa-ngapain. Tidak ada yang bisa kita lakukan kalau kita tidak libatkan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya hamba yang lemah, ya. Maka libatkanlah Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan cara berdoa. Kita meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan tadi kebaikan, ya, kebaikan keturunan kita, kebaikan istri kita. Kita meminta tolong kepada Allah atas setiap persoalan-persoalan kita, termasuk dalam hal ini adalah memperbaiki hubungan rumah tangga kita, meminta kepada Allah. خصوصا أيها الإخوة تربية الأبناء، نحن في هذا الزمن صعب، التربية هنا صعبة في هذا الزمن، فلا بد أن نستعين بالله سبحانه وتعالى. الفتن موجودة في الجوالات، موجودة، كل شيء موجود يختلف عن السابق. الآن نحن بحاجة إلى الله سبحانه وتعالى في تربية الأبناء. لا يقول الإنسان أنا علم وأنا عندي فهم وأنا متربي، لا تقول هذا. الزمن هذا يحتاج إلى تركيز الدعاء بصلاح الأبناء. Apatah lagi di zaman saat ini, kata beliau, mendidik anak itu kita betul-betul harus meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendidik anak di zaman ini, ya, luar biasa fitnahnya, luar biasa ujiannya, ya, luar biasa media-media yang, ya, ada saat ini, ya, serba salah, ya, di mana, ya, perangkat-perangkat kita, smartphone kita, handphone kita, ya, itu bisa menjadi, ya, masalah, ya, dalam mendidik anak-anak kita. Maka jangan sampai kita lalai dalam persoalan-persoalan ini. Kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita terlalu sok mengatakan gampang itu. Ya, gampang, saya bisa mendidik anak dan lain sebagainya. Tidak, tapi minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, kemudahan bagi kita, ya, dan juga tentu saja segala hal yang berkaitan dengan pendidikan anak kita. وكذلك أيها الإخوة أوصي الزوج بأن يدعو لزوجته، يدعو لها بظهر الغيب، يدعو لها بالهداية، يدعو لها بالصلاح، خصوصا إذا كان بينهما مشكلة. وكذلك أوصي الزوجة أن تدعو لزوجها بالهداية والصلاح والرزق وهكذا، خصوصا بشكل عام. ولكن إذا حصلت مشكلة لابد ندعو لبعضنا، بدل ما نسب ونتكلم في بعضنا وتكبر المشكلة. إذا حصلت مشكلة ننسحب ونتوجه إلى الله عز وجل. Kemudian jamaah sekalian dirahmati Allah, yang paling penting juga ketika kita berdoa mengenai rumah tangga kita adalah mendoakan pasangan kita. Ya, mendoakan pasangan kita, khususnya ketika, ya, mendoakan pasangan ini dalam kondisi dia tidak mendengarkannya, ya. Kita dalam kesendirian mendoakan dengan serius pasangan kita. Ya, suami mendoakan istrinya, istri mendoakan suaminya. Ya, mendoakan, ya, agar supaya dia menjadi pasangan yang baik, yang soleh-solehah. Mendoakan hidayah kepada, ya, pasangan kita, istri dan suami kita, ya, kita doakan. Ya, khususnya ketika terjadi problema dalam rumah tangga kita, khususnya terjadi pertengkaran, terjadi masalah dalam rumah tangga kita, maka mari kita sejenak, ya, menyendiri, ya, lalu kemudian kita mendoakan kepada, ya, untuk kebaikan siapa? Kebaikan pasangan kita. Semua hal, ya, semua hal berkaitan dengan masalah-masalah yang ada dalam rumah tangga kita, kita doakan pasangan kita.
سئل أحد الناس وهو يعيش في أسرة سعيدة، فسأله شخص قال: لماذا أنتم تعيشون في أسرة سعيدة؟ فقال: يا أخي أنا أدعو دائما لزوجتي وأولادي، وإذا حصلت مشكلة أقوم أتوضأ وأصلي ركعتين وأدعو لها وأدعو أن الله يؤلف بين قلوبنا. يقول: جلست على هذا فترة طويلة وأنا لا أخبرها. بعد فترة جلسنا نتناقش فقالت: أنا أفعل هذا الشيء. فإذا اكتشفوا أن الزوج يدعو لزوجته والزوج يصلي ويدعو لزوجته والزوجة تدعو لزوجها. هكذا. نعم. Suatu ketika, ya kata beliau, ada kisah menarik bahwa ada salah seorang yang rumah tangganya sangat bahagia. Ya, lalu kemudian ada orang yang bertanya, ya, bagaimana? Ya, bagaimana caranya sampai kamu punya rumah tangga itu kayak tidak ada masalah? Ya, bahagia terus. Kata beliau bahwa ya, saya selalu mendoakan istri dan anak-anak saya, ya, mendoakan kebaikan untuk mereka. Ya, saya kalau ada masalah di rumah, saya kemudian bangkit dan berwudu lalu sholat 2 rakaat, lalu saya doakan mereka. Saya doakan terus mereka, doakan terus tanpa sepengetahuan mereka. Ya, saya ke masjid, ya saya sholat dan doakan mereka. Nah, itu saya lakukan terus ya. Nah, sampai suatu ketika ya, ternyata ya, lama setelah kejadian itu ya, dia pun bertanya ya, kepada istrinya, ya, kenapa tidak pernah ada masalah di antara kita? Ya, kata beliau, kata istrinya bahwa ya, saya mendoakan kamu. Ya, saya mendoakan kamu supaya kita saya mendoakan keluarga ini supaya kita tidak ada masalah. Lalu kemudian dia mengatakan, oh saya juga melakukan hal yang sama. Ya, ternyata ketika dia mendoakan istrinya pun mendoakan dia. Jadi itu terus terjadi sampai betul-betul ya bahagia terus rumah tangga ini. بعض الناس إذا حصلت مشكلة بين الزوج والزوجة، الزوج ربما يضرب زوجته أو يتكلم عليها أو يرفع صوته أو يذهب إلى صديق يشتكي إليه أو يذهب إلى أمه أو لأحد يشتكي عليهم: زوجتي. والزوجة أحيانا إذا حصلت مشكلة يمكن ترفع صوتها على الزوج ثم تذهب تشتكي إلى أمها إلى أختها إلى أي شخص، تقول هذا فعل خطأ، تشتكي إلى الناس والله موجود. Sebagian orang kalau ada masalah di rumahnya, kalau bermasalah dengan rumah tangganya, ya ada yang ya, bertengkar, bahkan mungkin sampai pemukulan, ya, memukul. Ada yang lari keluar rumah, pergi tinggalkan rumah dan lain sebagainya. Ada yang ya, pergi bercerita kemana-mana, ya, pergi ke mamanya bercerita, ya, istri saya begini, suami saya begini dan seterusnya. Pergi ke teman-temannya dia bercerita, suami saya begini, istri saya begini. Ya, dia selalu mengeluh kepada orang, ya, apalagi sekarang ada media sosial, ya, dia keluhkan semuanya tentang perihal rumah tangganya. Bagaimana mungkin kita mengeluh kepada manusia padahal Allah Subhanahu wa taala ada Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita malah mengeluh kepada manusia? يعقوب عليه السلام يقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أشكو بثي يعني حاجتي وحزني إلى الله فقط لا غير. Nabi Yakub alaihissalam berkata bahwa sesungguhnya saya hanya menyampaikan unek-unekku, menyampaikan kesedihanku, menyampaikan masalahku kepada Allah Subhanahu wa taala. هذا المفتاح الثاني. المفتاح الثالث هو معرفة الحقوق والواجبات. حتى لا يصل مشاكل لابد تعرف المرأة ما هي حقوقها وما هي واجباتها، والزوج عليه أن يعرف ما هي حقوقه وما هي واجباته. Kunci kebahagiaan yang lain, jamaah sekalian dirahmati Allah, adalah memahami hak dan kewajiban masing-masing. Memahami hak dan kewajiban istri, memahami hak dan kewajiban suaminya. Ya, begitupun hak dan kewajiban dia, begitupun suami memahami hak dan kewajiban dia. فمن الحقوق، من حقوق الزوجة على زوجها النفقة. النفقة والسكن. فالزوج مسؤول عن إسكان زوجته، يسكنها ويعطيها مالا، يأتي بالطعام ويأتي باللباس والعلاج والتعليم وأي شيء تحتاجه الزوجة هو مسؤول عنه.
هذا أمام الله عز وجل، وهذا واجب عليه وحق للزوجة، فلا يجوز الرجل أن يقصر في هذا الأمر. Di antaranya misalnya contoh hak seorang istri atas suaminya adalah mendapatkan nafkah, ya, mendapatkan nafkah, kemudian mendapatkan tempat tinggal yang layak, ya, mendapatkan, ya, dipenuhi kebutuhannya yang merupakan, apalagi kebutuhan yang sifatnya ya utama, kebutuhan-kebutuhan dasar itu dipenuhi. Ketika sakit dia diobati, atau dibiayai pengobatannya, ya, dibelikan pakaian untuk menutup auratnya dan lain sebagainya. Termasuk dalam hal ini pendidikan dari pasangan kita, bagaimana kita mengajarkan mereka. Ini adalah hak, ya, istri, dan wajib bagi seorang suami untuk memenuhi itu semua, ya, sebagai bentuk, ya, dia menunaikan kewajiban yang, ya, dia diamanahkan kepadanya. ومن حقوق الزوج على زوجته الطاعة والخدمة. المرأة يجب أن تطيع زوجها في غير معصية الله، وكذلك تخدمه في بيتها، في أولادها، تهتم بالطبخ والغسيل وتربية الأولاد والمحافظة على المال. هي مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى داخل البيت. الرجل مسؤول خارج البيت، والمرأة مسؤولة عن خارج البيت أمام الله سبحانه وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Kemudian bagi istri, atau hak suami, ya, yang didapatkan dari istri adalah hak untuk ditaati. Hak untuk ditaati. Ya, tentu ketaatan di sini dimaksud adalah ketaatan selain daripada perintah untuk bermaksiat. Ya, itu tidak boleh ditaati. Ya, tapi selama tidak bermaksiat, tidak ada kandungan maksiat di dalamnya, maka wajib untuk ditaati. Ya, di antaranya adalah melayani, ya, melayani suaminya, ya, ketika dia mau makan, ya, ketika dia mau berpakaian, ya, kemudian menyiapkan segala kebutuhannya, ya, menjaga amanah-amanah dari suami, ya, khususnya menjaga apa-apa yang ada di dalam rumahnya dia jaga. Ya, jadi suami berada di luar rumah, ya, istri berada di dalam rumah, dan semua ini dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada pasangan saja, tapi dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang memberikan, ya, tanggung jawab tersebut. المرأة إذا طاعت الرسول طاعت زوجها لها أجر عظيم. بعض النساء تقول كيف أطيعه؟ نقول لازم تطيعينه، لأنك إذا أطعتيه فهذا من أسباب دخولك الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطاعت المرأة، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت، تختار أي باب هي تريد من الجنة. Untuk taat ini, jamaah sekalian dirahmati Allah, ini balasannya bukan main-main, ya. Jadi kalau ada istri yang mengatakan untuk apa saya taati, ya, untuk apa saya taati mereka, selain karena dia perintah Allah Subhanahu wa taala, balasan bagi istri yang taat juga bukan main-main, ya. Bukan kecil, bukan sedikit, bukan sederhana, ya. Tidak tanggung-tanggung, dia bisa menjadi sebab masuknya dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sebutkan, ya, jika seorang wanita itu menjaga salat 5 waktunya, ya, kemudian dia, ya, berpuasa, ya, menjaga puasanya, menjaga kehormatannya, ya, dan mentaati suaminya, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akan disampaikan kepada dia, ya, akan dikatakan kepada wanita ini, masuklah ke dalam surga dari mana saja, dari pintu mana saja yang kamu sukai. كذلك أيها الإخوة فنلاحظ في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصلاة والصيام وحفظ الفرج مع طاعة الزوج. هذه كيف هذا؟ يدل على أهمية طاعة الزوج. Saking pentingnya hal ini, jamaah sekalian dirahmati Allah, saking pentingnya taat ini bagi seorang istri, ya, khususnya bagi seorang wanita secara keseluruhan, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyandingkannya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kepada suami, ya. Di mana ketaatan kepada Allah itu menjaga salat 5 waktu, ya, menjaga puasa, menjaga kehormatan. Itu semua adalah bentuk-bentuk ketaatan kepada Allah dan mentaati suami.
Saking pentingnya persoalan ini, dia disandingkan dengan ibadah, dengan taat kita kepada Allah. من الأشياء المشتركة بين الزوج والزوجة المعاشرة بالمعروف، يعني الاحترام والتقدير ويعني حسن الجانب، لأن الله قال وعاشرهن بالمعروف، هذا أمر الله عز وجل. Dan juga kewajiban sesama adalah mempergauli satu sama lain dengan baik, dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan kata-kata yang lembut. Ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka, saling bergaullah ya satu sama lain dengan baik, ya, dengan keramahan, dengan ketenangan, bukan dengan cara-cara yang keras. طيب كذلك أيها الإخوة من الأمور المهمة الحقوق والواجبات هو إعفاف الزوج والزوجة. يجب على الزوج أن يعف زوجته من الناحية الجنسية، وكذلك المرأة عليها أن تعف زوجها. البعض يتساهل في هذا الموضوع، يقول خلاص نحن كبرنا وأولاد وكذا. هذا ما يجوز شرعا. لا يجوز أن يقصر الرجل في حق زوجته ولا تقصر في حق زوجها، خصوصا إذا أصبح عنده أولاد. Ya, juga al-iffah fi ayyi majal. Juga menjaga kehormatan pasangan, ya, khususnya terkait dengan hubungan badan. Ya, sebagian pasangan itu sudah tidak mau lagi berhubungan badan, apalagi kalau sudah banyak anaknya. Ya, sudah dewasa anaknya, ini anak-anak sudah besar, masa kita masih begitu, ya? Ya, jangan ada, itu masih hak ya suami, ya hak istri. Kalau istri minta, suami minta, pasangan minta, berikan, meskipun kita sudah berusia pernikahan yang mungkin sudah lama. Jadi jangan sampai ada anggapan bahwa kita sudah tua ini, masa masih begitu, ya. Insyaallah. بعض الرجال قد يكون مريض، فنقول يجب أن تعالج نفسك، هناك علاجات حتى تلبي رغبة زوجتك. Ya, dan kalau ada ya pasangan yang menolak, ya mungkin sebagian orang ya menolak karena ya tidak bisa lagi, ya. Maka kalau memang pasangannya masih minta, berupaya dia sembuhkan itu, karena itu haknya. Ya, berupaya dia sembuhkan, ya, baik suami maupun istri, berupaya dia sembuhkan untuk ya memberikan pelayanan dalam hal tersebut. بعض النساء هي لا ترغب أو لأن عندها أولاد هي لا تحب هذا الشيء، فنقول إذا لا تريدين اسمحي له ويتزوج زوجة أخرى. Sebagian wanita sebagian wanita juga merasa sudahlah, tidak usah lagi kita main begini, ya, berhubungan badan, sudah banyak anak, saya juga sudah tidak mampu, ya, sudah tidak mampu, apalagi kalau hamil, ya, hamil lagi, saya sudah tidak mampu. Maka seharusnya dia bisa memberikan kesempatan kepada suaminya untuk menikah dengan wanita lain. لأن هناك حديث خطير، هناك حديث خطير أيها الإخوة والأخوات، خصوصا كلام للأخوات. إذا الرجل سأل زوجته فلم تجبه وبات وهو عليها غضبان باتت الملائكة عنه. الأمر ليس بالسهولة هذه. سأل ماذا؟ إذا طلب من زوجته حاجة فرفضت وبات وهو غضبان باتت الملائكة عنه. Jadi dalam hadis, masalahnya ini ada dalam hadis dikatakan bahwa jika seorang suami meminta, ya maksudnya meminta itu, ya kepada istrinya dan dia menolak, ya maka dia semalam itu ya sampai fajar, ya sampai pagi dia dilaknat oleh malaikat, ya. Jadi berupaya untuk tidak menolaknya. وكذلك الرجل أيضا إذا زوجته تريد هو يدخل في هذا المجال إذا ما كان ليس لديه عذر. Dan begitu pun bukan cuma perempuan yang seperti ini, ya. Jadi laki-laki juga kalau diminta sama istrinya, ya, maka dia harus berusaha untuk memberikan permintaan istrinya tersebut, ya. Maksudnya kalau istrinya minta berhubungan badan, berikan.
apa yang diminta oleh istrinya tersebut. إذن المفتاح الثالث هو معرفة الحقوق والواجبات. أنا اختصرتها كثيرا، المفروض أن الإخوة والأخوات يبحثون ويطبقون. Ya, sebenarnya banyak hak dan kewajiban ini, dan cobalah untuk dicari ya di beberapa sumber, ya baik itu di buku maupun di internet. كذلك أيها الأخوة المفتاح الرابع هو معرفة أسباب المشكلات الزوجية. لماذا تحصل المشكلات الزوجية؟ هناك أسباب، بعض الناس يجهل هذه الأسباب وبالتالي تقع مشكلات إلى درجة الطلاق. فلا بد احنا نعرف ما هي الأسباب حتى ما نقع فيها، وإذا وقعت نحلها. Selanjutnya, kunci kebahagiaan dalam rumah tangga itu adalah mengetahui penyebab masalah dalam rumah tangga. Sebagian orang tidak mau tahu, ya. Pokoknya ada masalah diperbesar, didebat terus, bertengkar terus, berujung talak, berujung pada perpisahan. Ya. Padahal sebenarnya ketika dia tahu masalahnya, maka dia bisa tahu bagaimana solusinya, atau minimal dia tidak jatuh pada kesalahan yang sama. Ya, tidak jatuh pada masalah yang sama. Maka ini penting untuk menjadi kunci kebahagiaan dalam rumah tangga kita, mencari penyebabnya. Apa yang bisa menyebabkan, apa yang bisa berpotensi dalam persoalan rumah tangga kita. من أخطر الأسباب التي تسبب مشكلة بين الزوج وزوجته المعاصي. أيها الإخوة، المعاصي، ترك الصلاة، التهاون بالصلاة، الغيبة، النميمة، قطيعة الأرحام، النظر إلى الرجال ينظرون النساء والنساء ينظرون الرجال، سماع الأغاني، أذية الجار، المعاصي بشكل عام. هذه المعاصي تدمر دمرت قوم فرعون وقوم عاد وقوم ثمود، كيف ما تدمر أسرة صغيرة. Kata beliau, penyebab paling utama dalam yang mengganggu rumah tangga, yang merusak rumah tangga ini adalah maksiat. Maksiat yang ada pada keluarga ini, suami atau istri yang bermaksiat, ya, anak-anak yang bermaksiat, ya, ini bisa menjadi penyebab utama. Pasangan meninggalkan sholat, suami tidak sholat, istri tidak sholat, ya. Kemudian ya banyak lagi ghibah, namimah, ya, mengadu domba, menggibah, ceritai orang dan lain sebagainya, memakan harta haram, ya, dan lain sebagainya. Ini semua adalah hal-hal yang bisa merusak rumah tangga kita. Melihat aurat, ya, wanita lain, ya, wanita melihat laki-laki lain, dan lain sebagainya, sesuatu yang tidak layak untuk dilakukan. Termasuk masalah hijab, ya, masalah wanita tidak mau berhijab dengan baik, ya, sesuai dengan syar'i. Ini bisa menjadi penyebab rumah tangga itu ya retak, ya. Kemudian kebiasaan di rumah, kebiasaan memutar musik, ya, hanya mendengarkan musik, tidak ada lagi zikir, tidak ada lagi bacaan Al-Qur'an di dalamnya, ya. Yang ada cuma ya semua lagu-lagu, ya, diputar terus. Ya, kemudian ini bisa menghasilkan kerusakan dalam rumah tangga kita. Kata beliau, satu kaum itu bisa diazab, satu kaum diazab karena maksiat yang dilakukannya. Ad, Samud, Fir'aun, semuanya diazab karena apa? Karena maksiat, dihancurkan karena maksiat. Bagaimana kalau keluarga yang cuma 3, 4, 5 orang isinya? Ya, kemudian sehari-harinya bermaksiat. Mudah bagi Allah untuk merusak rumah tangga ini. من أخطر المعاصي والإخوة أكل الحرام، الرشوة، السرقة، الربا، التحايل على الناس، الغش. هذا أيها الإخوة يدمر الأسرة نهائيا. وكذلك قطيعة الأرحام، عقوق الوالدين وقطيعة الأرحام، هذه أيضا عقوبتها سريعة، سيراها الإنسان في نفسه. وظلم الناس، هذه أيها الإخوة من أشد في ذنوب كبيرة، لكن هذه أخطر. Iya, ya, kata beliau, ya, banyak maksiat, dosa-dosa besar yang mana jika dilakukan maka azabnya itu, ya, iqabnya itu, hukumannya itu disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti memakan harta haram. Ya, jadi keluarga kita diberi makan haram, ya, dia memutuskan silaturahmi di antara kita, di antara keluarganya, ya, durhaka kepada kedua orang tua, dan masih banyak lagi
perkara-perkara atau dosa-dosa besar yang bisa disegerakan hukumannya di dunia sebelum dia merasakan di akhirat. Ya, ini kata beliau. الحل أيها الإخوة أن الإنسان يجلس مع نفسه، هو الزوجة يجلسون ينظرون ما هي المعاصي التي نفعلها، المعاصي في البيت، وكل واحد يجلس لوحده يرى ما هي المعاصي، يرى ترك مثلا صلة عقوق الوالدين، قطيعة الأرحام، يكتب المعاصي التي يفعلها، والزوجة نفس الشيء، ثم يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى، يتوبون منها فورا. وإذا هناك حقوق الآخرين ظلم ما يعطونهم إياه، يطلبون منهم الإباحة ويعيدون ما أخذوا من أموال، وإذا كان هناك غيبة يروحون يعتذرون من الشخص الذي اغتابوه. لا بد من التوبة حتى تصلح الأحوال. Iya. Adapun kalau terjadi seperti ini, ada maksiat yang kita lakukan, maka atau ada kerusakan dalam rumah tangga kita dan kita deteksi ada kemaksiatan, maka mari kita sama-sama bermusyawarah ya dengan pasangan kita, suami dan istri. Katakan ya, ayo kita muhasabah ya, kamu duduk dulu sendiri merenung, saya juga mau sendiri merenung dosa-dosa apa yang saya lakukan, yang sering saya lakukan, dan dilis dosa-dosanya, berapa dosa yang kita sudah lakukan ya, berapa dosa dan apa-apa saja yang telah kita lakukan, ini 1, 2, kalau banyak ya sebutkan semuanya ya, dalam kesendirian kita sebutkan semuanya. Setelah itu kita bertaubat atas semua yang kita lakukan tadi. Kita bertobat atas semua yang kita lakukan tadi. Kalau ada hak-hak orang lain kita kembalikan ya. Kalau ada hal-hal yang berkaitan dengan hak orang lain kita kembalikan, dan kalau ada kehormatan orang kita cederai, kita pulihkan kembali kehormatannya. Dengan gibah yang kita sebar di mana-mana ya, kita kembalikan kehormatan orang lain dan lain sebagainya dengan syarat-syarat taubat yang mungkin kita sudah pernah pelajari. كذلك أيها الإخوة من أسباب مشكلة الزوجية العين، الحسد. الناس ربما ينظرون الزوج والزوجة عندهم بيت وعندهم أطفال وحياتهم طيبة، ربما يصيبونهم بالعين وتحصل مشكلات والزوجين لا يعلمون. Di antara penyebab juga والحل هو الرقية. أول ما تحصل مشكلة الرقية. Dan yang paling utama juga ya, yang paling menjadi penyebab utama juga adalah al-ain. Ya, al-ain atau mata hasad ya dari orang lain. Ya, kata beliau bahwa terkadang ada rumah tangga yang bahagia, ya bahagia punya semua yang diinginkan, ada fasilitasnya sudah cukup, rumahnya ada, anak ada, bahagia mereka, tidak ada masalah dalam rumah tangga. Tiba-tiba kita dapati ada masalah. Ya, tiba-tiba kita dapati tidak ada angin, tidak ada hujan, ternyata diterpa musibah, masalah. Maka itu bisa jadi sebabnya adalah ada mata hasad ya yang sampai ke dia dan menjadi ain, jadi penyakit. Dan jalan keluarnya adalah dengan meruqyah. Ya, dengan jalan keluarnya dengan meruqyah seperti yang kita sebutkan tadi. كذلك أيها الإخوة من أسباب مشكلات الزوجية الشياطين تدخل البيوت وتفسد بين الناس. فبعض الناس لا يعرف هذا الكلام، لكن الشيطان يوميا يرسل الجنود لكي يفسدون بين الزوج والزوجة. والحل أول شيء التزام الذكر، والرجل عندما يدخل البيت يقول بسم الله، والمرأة والرجل أيضا يقولون بسم الله عند أي شيء، وكذلك يغلقون الأبواب الخارجية، وكذلك عند الأكل وعند الجماع وعند كل شيء يقولون بسم الله بسم الله، مع الإكثار من ذكر الله عز وجل بإذن الله. Ya. Kemudian penyebab yang lain ya. Ada akhir mana? Ada akhir lagi? لا بقي واحد. Ya. Penyebab yang lain juga adalah syaitan. Ya, hadirnya syaitan di antara di dalam rumah kita. Ya, di dalam rumah kita ada syaitan. Ini kadang-kadang orang tidak sadari juga. Ya, ingatlah bahwa syaitan itu setiap hari mengirimkan tentara-tentaranya ke dalam rumah-rumah orang-orang beriman. Ya, mereka datang untuk mengganggu, merusak, ya, bahkan mungkin memisahkan antara suami dan istri. Maka kita berupaya untuk iltizam, ya, untuk melazimkan, sering untuk melakukan zikir-zikir, ya, dalam berbagai hal, sebagaimana yang kita sering pelajari. Zikir dalam segala hal, makan, minum, masuk rumah, baca bismillah semuanya, ya, bahkan sampai berjima, ya, berhubungan badan tadi kita sudah sebutkan ada doanya untuk terhindar dari
syaitan. Ya, maka semua ini kita upayakan supaya kita betul-betul terhindar dari ya gangguan atau rumah kita bahagia. كذلك أيها الإخوة من أسباب مشكلة الزوجية السحر موجود ومنتشر وبعض الناس لا يصدق ولكن الله عز وجل يقول يفرقون به بين المرء وزوجه كذا يفرقون به بين المرء وزوجه من قديم فالسحرة موجودين يسحرون الناس ويفرقون مع الشياطين يفرقون بين الزوج والزوجة ودائما العلاج هو دائما ذكر الله عز وجل كذلك إذا حصلت مشكلة يصير في رقية ويحتاج إذا لم يستطع أن يرقي نفسه أصبحت مشكلة كبيرة ربما يذهب إلى راقي متمكن وثقة. Dan yang lain juga adalah bisa saja ada guna-guna atau sihir. Ya, sihir. Ya, sebagian orang tidak percaya dengan hal ini. Ya, sebagian orang merasa tidak percaya. Padahal ini dalam ayat disebutkan bahwa salah satu upaya tukang-tukang sihir itu, ya, upaya-upaya syaitan itu melalui tukang-tukang sihir adalah yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, memisahkan antara suami dan istri. Ya, memisahkan hubungan antara suami dan istri. Ini sudah sering terjadi dan sudah lama upaya seperti ini, ya, sihir ini memisahkan rumah tangga kaum muslimin atau rumah tangga yang baik. Maka upayakan ya dengan menyeringkan zikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita sebutkan tadi juga ya tentang ruqyah ini kita kuatkan dengan ya, membaca ruqyah. Dan kalau memang masalah makin runyam ya tidak bisa lagi dihindari, tidak bisa lagi diselesaikan oleh kedua-duanya, maka bisa memanggil orang lain untuk meruqyah kita ya, yang mungkin punya pengalaman lebih banyak ya atau lebih sering ya mengatasi hal-hal seperti ini ya dengan cara meruqyah. وحتى نحمي أنفسنا من الشياطين ومن السحر ومن العيون علينا أول شيء أن يكون البيوت كلها ذكر الله نبعد الأصنام والصور والموسيقى من البيوت ويكون فيها قراءة القرآن نقرأ القرآن وإذا لم نستطع فعلى الأقل نشغل القرآن في الإذاعة ولا في التلفاز حتى يكون بيت ذكر فإذا كان في بيت ذكر دخلت الملائكة وهربت الشياطين وإذا كان هناك معاصي هربت الملائكة وجاءت الشياطين فنحن نختار الملائكة حتى يكون البيوت كلها مطمئنة. Ya, oleh karenanya mari kita hiasi rumah kita ya dengan zikrullah, dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah diisi hal-hal yang berbau maksiat ya, apalagi yang memang bisa mendatangkan syaitan ya. Kita isi dengan musik-musik ya, kita isi dengan patung-patung yang mengerikan ya, kita isi dengan gambar-gambar ya, kita isi dengan hal-hal yang justru mendatangkan syaitan ya. Mari kita isi dengan membaca Al-Qur'an ya, kalau kita tidak bisa membaca Al-Qur'an, putar ya, murattal ya, putar bacaan Al-Qur'an atau putar hal-hal yang bermanfaat ya, karena dengan zikir-zikir itu akan ya menjadikan syaitan itu lari dan mendatangkan malaikat. Ya, sebaliknya dengan maksiat yang kita lakukan tadi justru membuat malaikat itu lari dari rumah kita dan mendatangkan syaitan. ختاما أيها الإخوة نشكركم والمعذرة على الإطالة لكن أقول هذا المشروع الزواج مشروع إلهي مشروع رباني علينا أن نحافظ عليه هو ليس مشروع تجاري إذا خسرت تغلق المحل وتبيع البضاعة لا هذا مشروع بني على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن نطبق شرع الله في حياتنا ونكثر من ذكر الله عز وجل ونتحمل هذه الحياة صعبة نتحمل بعضنا وندعو لبعضنا ونحب بعضنا مع الدعاء قبل وبعد والتحمل ونحتسب الأجر عند الله عز وجل. Iya, dan ini mohon maaf kata beliau ya, sudah lewat waktu ya dan sudah agak panjang apa yang beliau sampaikan. Kata beliau ini kenapa? Karena ini sangat penting ya. Keluarga ini, pernikahan ini adalah ya proyek ilahi, proyek dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan, dia tidak sama dengan ya berdagang ya atau proyek mangkrak ya. Ya, berdagang. Kalau kita rugi dalam perdagangan gampang, tinggal tutup toko selesai. Ya. Tapi kalau kita rugi dalam rumah tangga, ini banyak masalah yang akan
muncul. Maka mari kita hiasi dengan syariat kepada syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana kita berupaya untuk menjalankan semua hal-hal yang kita sebutkan tadi, dan paling utama juga bagaimana kita sabar ya dalam ujian-ujian daripada rumah tangga kita. Ya, tidak ada rumah tangga yang tidak diterpa masalah. Maka ya kita bersabar menjalaninya, ya, apalagi jika memang masih ada jalan untuk atau masih bisa untuk kita sabarkan. خلاص انتهينا. بعد الصلاة الأسئلة يعني مباشرة. أي مباشرة بعد الصلاة.